Perkenalkan, nama saya Andika Ensan Patria dengan NRP 50262212111. Saya dari kelas Sistem Enterprise C. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan selama melaksanakan praktikum SAP. Jadi pertama saya akan mulai menjelaskan apa itu SCM terlebih dahulu secara general untuk supaya menjelaskan benar-benar detail apa yang saya dapatkan. Jadi SCM ini sebenarnya kan adalah sebuah produk itu harus mencapai proses yang panjang dari hulu ke hilir, dari upstream hingga downstream sampai ke tangan pelanggan. Nah, itu adalah SCM. Jadi supply chain management ini sebuah proses yang integrated dari bisnis untuk pelanggan dari pengguna akhir melalui pemasok yang menyediakan produk untuk pelanggan atau stakeholder lain. Nah, jadi di sini karena ini menggunakan SAP, jadi SAP itu adalah tools dari Enterprise Resource Planning atau ERP yang digunakan untuk menjalankan manajemen suatu perusahaan. Nah, mulai dari memusatkan manajemen data, SAP itu memberikan banyak fitur-fitur secara real time. Jadi kuncinya dari SAP ini adalah integrasi, integrated. Jadi mulai dari banyak fitur-fitur perusahaan itu dijadikan satu di dalam SAP ini dengan memberikan baik fitur untuk karyawannya, jadi akses mudah, jadi wawasannya, acknowledgement-nya itu bisa diakses secara real time di seluruh tingkatan-tingkatan perusahaan hingga kepada pelanggan. Nah, jadi saya akan menjelaskan mulai modulnya. Modulnya adalah modul SD. Jadi dari modul SD ini kata kuncinya adalah menurut saya itu yang paling penting menghubungkan dari pelanggan untuk suatu klien kepada perusahaan. Jadi tujuannya itu melakukan proses penjualan dari pemasok hingga ke customer. Nah, jadi struktur organisasi SD ini ada klien. Klien ini lingkungan independen dalam sistem, lalu Communicode. Communicode ini unit organisasi yang untuk pembukuan, lalu ada sales area, jadi ada sales organization, distribution channel, dan division. Nah, lalu ada di modul SD ini yang namanya master data. Nah, jadi ada dua master data. Master data pertama adalah customer master data, jadi customer yang memberikan informasi terhadap transaksi pelanggan. Lalu ada material master data. Material master data ini untuk mengelola material. Nah, lalu tentu saja akan ada proses bisnis yang terjadi dalam setiap modul. Nah, dalam modul SD ini adalah ada proses bisnis, 3 proses bisnis yang utama, yaitu order to cash process, sales document processing, hingga billing. Nah, jadi kalau order to cash process itu pembuatan pesanan pelanggan, pengiriman barang, dan faktur. Nah, lalu sales document processing ini mencakup penawaran, offering, atau pesanan penjualan, dan pengiriman. Lalu yang terakhir ada billing, pembuatan faktur berdasarkan yang telah diproses. Jadi dari semua yang telah diproses itu akan muncul billing atau invoice-nya atau yang step terakhirnya itu. Nah, lalu tentu saja ada beberapa siklus ya dari sistem dari SD ini. Jadi dari pre-sales activity, sales order entry, check availability, big materials, pack materials, post good issues, invoice customer, receipt of customer payment. Nah, itu adalah siklus dari modul SD. Nah, lalu apa yang dilakukan GBI dalam modul SD ini adalah intinya itu pengelolaan penjualan dalam SAP. Jadi sales and distribution ini atau SD ini bagian penting dari sistem ERP yang fokusnya itu pada pengelolaan penjualan produk atau jasa perusahaan kepada pelanggan. Jadi mengelola produk adalah fokusnya SD, produk sama pelanggan itu adalah fokusnya SD. Jadi GBI ini menggunakan SD untuk mengelola seluruh proses penjualan dan distribusi produk sepedanya GBI ini dan aksesorisnya itu kepada pelanggan. Jadi distribusinya segala macamnya dari GBI itu yang proses adalah modul SD. Jadi aktivitas utamanya itu meliputi penanganan pesanan pelanggan, pengiriman barang, dan pembuatan faktur. Lalu ada modul MM. Nah, MM ini fokusnya adalah mengelola semua hal yang berkaitan dengan material. Yang namanya aja material management. Jadi mengelola materialnya, mengelola bahan baku dari perusahaannya. Nah, tugas utamanya MM itu adalah membeli bahan baku. Itu highlight utamanya. Jadi MM ini membantu perusahaan mencari pemasok yang tepat, yang nanti ada awardnya, itu membalikan bidders-biddersnya, lalu membuat pesanan, pembelian, dan memastikan bahan baku diterima dengan baik atau yang post goods receipt-nya itu. Jadi 3 kuncinya MM ini adalah mengelola persediaan, menghitung kebutuhan bahan baku, lalu membayar tagihan pemasok. Nah, jadi itu di modul MM ini intinya adalah 3 itu. Jadi di mengelola persediaan ini material management itu mencatat bahan baku yang dimiliki, di mana bahan bakunya itu tersimpan, di mana plannya, di mana storage-nya tersimpan, bagaimana status dari material tersebut. Jadi kuncinya adalah mengatur bagaimana material di perusahaan ini tersimpan
nggak hanya tersimpan, mulai dari tersimpan hingga mendapatkan dari mana, setelah kalau misalnya beli itu pembayarannya bagaimana. Nah, lalu ada struktur organisasi dari material management ini ada 4: client, communicate, plan, sama storage location. Nah, lalu ada master datanya. Vendor master data tentunya karena kita akan melakukan jual beli dengan vendor. Jadi itu vendor master data ini informasi yang mencakup tentang aktivitas bisnis dengan pemasok atau dengan vendornya. Lalu ada material master data, ini yang seperti ORWA, BOLT, LWSH. Nah, itu adalah master data dari tiap-tiap material tersebut. Jadi informasinya itu untuk mengelola materialnya. Lalu ada purchasing record. Jadi hubungan data mengenai hubungan antara pemasok dan material seperti harganya, kondisinya, itu adalah purchasing info recordnya. Lalu tentu saja ada proses bisnis juga, yaitu procure to pay. Nah, jadi dari permintaan pembelian hingga pembayaran ke pemasok atau ke vendornya. Lalu ada inventory management dan invoice verification. Nah, siklusnya ada purchase requisition, vendor selection. Jadi purchase requisition ini permintaan, vendor selection ini memilih vendor mana yang setelah kita submit, lalu kita award mana, kita compare mana vendor yang paling baik. Lalu kita membuat purchase order kepada vendornya, kita notify vendornya, lalu vendor melakukan shipment, lalu kita goods receipt, apa saja barangnya yang diterima, kita catat, invoice receipt, kita buat invoice-nya, lalu kita bayarkan atau payment ke vendor. Nah, itu adalah siklus dari modul MM. Nah, lalu apa yang dilakukan GBI sebenarnya dari modul MM ini? Jadi dari modul material management ini untuk mengelola seluruh siklus pengadaan dan inventaris material yang dibutuhkan untuk produksi sepeda dan aksesorisnya. Jadi dari pengadaan ini dari mana barang ini ada, jadi sepedanya, aksesorisnya itu dapatnya dari mana, itu diatur oleh materials management. Aktivitasnya itu meliputi pengadaan bahan baku tadi seperti LWSH, ORTR, bannya, lalu manajemen stok dan verifikasi faktur dari pemasoknya. Nah, itu adalah apa yang dilakukan GBI dalam modul MM. Selanjutnya, modul terakhir yaitu PP. Nah, jadi intinya modul PP ini membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengelola proses produksi. Nah, jadi ada 5 yang mendasari dari modul PP ini. Apa yang sebenarnya akan diproduksi, apa yang diproduksi, kapan barang ini akan diproduksi, di mana, plan mana barang ini diproduksi, ditaruh mana nanti storage-nya, bagaimana cara produksinya, entah kita beli dari vendor atau kita produksi sendiri, lalu sumber daya apa yang dibutuhkan, manpower dan segala macamnya itu akan ada di modul PP ini. Intinya nanti kita akan ada master datanya dari produk tersebut, lalu kita masuk ke struktur organisasi, ada client, communicate, plan, dan storage location. Tentunya ada master data, material master data, bills of material. Nah, ini yang nantinya akan mengatur kunci dari PP ini. Lalu ada work centers. Nah, proses bisnisnya meliputi production planning, detailed scheduling, production order processing, dan capacity planning. Lalu apa sih sebenarnya yang dilakukan GBI dalam modul production and planning ini? Jadi GBI ini menggunakan PP, production planning, untuk mengelola seluruh proses perencanaan dan pengendalian produksi sepeda dan aksesorisnya. Jadi kita memproduksi barang itu diatur oleh PP. Misalnya pada bulan ini kita memproduksi berapa barang, bulan depan kita memproduksi berapa barang, dan itu akan ada fitur-fitur tambahan seperti forecasting dan segala macamnya. Nah, itu diatur oleh modul PP. Nah, jadi pada modul PP ini selain memproduksi, jadi aktivitas utamanya itu meliputi perencanaan kebutuhan material, kita material yang butuhnya berapa, penjadwalan produksi tadi, bulan ini, bulan depan bikin berapa, lalu pengendalian kapasitas storage location-nya, bagaimana kita menerima barangnya. Nah, itu adalah penjelasan dari PP. Lalu apa yang saya dapatkan selama menjalankan praktikum ini? Jadi secara keseluruhan pembelajaran ini itu memberikan saya wawasan yang sangat insightful sebenarnya. Saya jadi tahu bagaimana sebenarnya perusahaan besar, perusahaan masif multinasional seperti Unilever, Mercedes, atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan SAP ini untuk melakukan proses bisnisnya. Saya jadi tahu, oh sebenarnya insight-nya dari perusahaan-perusahaan yang sebenarnya banyak cabang-cabangnya itu semuanya bisa terintegrated melalui ERP, terutama menggunakan SAP ini. Jadi saya jadi tahu proses bisnisnya dari upstream hingga downstreamnya, saya jadi tahu.
Itu adalah penjelasan dari saya. Terima kasih.